Perjuangan Taliban menguasai Kabul disebut-sebut dicapai dengan mengedepankan dialog damai tanpa kekerasan. Kental dengan kesan kelam di masa lalu, kini Taliban dinilai memiliki kepentingan untuk berubah. Lantas, akankah sepak terjang Taliban memengaruhi hubungan diplomatik Afghanistan dengan Indonesia? Simak selengkapnya dalam laporan utama kami. Taliban berkuasa, bagaimana Indonesia bersikap? Keberhasilan kelompok Taliban menguasai Afghanistan belum berhenti diperbincangkan, termasuk di Indonesia. Walau situasi di sana berubah, namun pemerintah Indonesia diyakini akan terus melanjutkan hubungan diplomatik dengan Afghanistan yang kini dikuasai Taliban. Sebagai catatan, saat Taliban berkuasa pada tahun 1996 hingga 2001 silam, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kantor kedutaannya di Afghanistan. Pun tatkala Taliban jatuh, hubungan diplomatik Indonesia dengan Afghanistan terus berjalan hingga era Presiden Ashraf Ghani. Taliban itu punya kepentingan untuk berubah dan memang harus berubah. Dan itu sudah mereka lakukan dan sedang mereka lakukan. Salah satu contoh yang paling krusial dan paling monumental adalah ketika mereka akhirnya menguasai Kabul, tapi bukan dengan cara kekerasan. Mereka menawarkan dialog, tapi kenyataannya Presiden Ashraf Ghani memilih kabur. Itu kan sudah menunjukkan bahwa Taliban memang ingin berubah dan memang ingin menampilkan Afghanistan di bawah kendali Taliban adalah Afghanistan yang ramah dan bersahabat, bukan Afghanistan yang brutal atau apa, walaupun mereka ingin mendirikan negara Islam. Bahwa Afghanistan dan Indonesia harus punya hubungan diplomatik itu suatu keniscayaan, itu sudah pasti. Cuman tinggal masalahnya sekarang itu siapa yang harus kita akui. Sepanjang masih belum ada kepastian terkait dengan individu yang akan memimpin pemerintahan yang baru, katakanlah begitu, ya kita juga tidak bisa buru-buru membuat pernyataan. Mengiringi sepak terjang Taliban menguasai Afghanistan, beragam kekhawatiran muncul. Satu yang mencuat, akankah situasi ini berpeluang mengalirkan inspirasi bagi jaringan radikal serupa ISIS maupun membangkitkan euforia Jemaah Islamiyah? Jemaah Islamiyah atau JI sendiri disebut-sebut sebagai kelompok yang berafiliasi dengan jaringan teroris Al-Qaeda yang dulu dipimpin Osama bin Laden dan dikenal dekat dengan Taliban. Ini kemudian yang dicemaskan orang-orang jika euforia itu sampai memantik aksi teror. Mullah Baradar dan juga Mullah Muhammad Yaqub itu sendiri sudah menegaskan, saya juga beberapa kali berwawancara dengan juru bicara Suhail Sain menegaskan, tidak boleh ada satupun pasukan asing, ini dalam konteks negara yang sudah keluar dari Afghanistan, ataupun milisi, baik itu Al-Qaeda atau ISIS, menjadikan Afghanistan sebagai basis untuk menyerang kepentingan negara asing yang ada di Afghanistan atau kepentingan negara asing yang berada di negara-negara tetangga. Jadi itu ditegaskan, ISIS maupun Al-Qaeda tidak boleh ada lagi di Afghanistan. Itu yang ditegaskan oleh pimpinan Taliban sejauh ini. Sudah ada jaminan, ya kan, jaminan dari pemimpin-pemimpin dari Taliban bahwa tidak akan digunakan. Dan seharusnya memang tidak kemudian berkorelasi dengan apa yang terjadi di Indonesia. Bahwa kita harus waspada, iya, ya, tetapi tidak kemudian harus dikorelasikan secara ketat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah memang sekarang ini kita tahu bahwa Al-Qaeda kalau dulu dengan adanya Osama bin Laden, katakanlah begitu, secara finansial mereka kuat. Dan justru mungkin Taliban itu mendapatkan senjata dan lain sebagainya dari Osama bin Laden. Tapi sekarang setelah tidak ada, ya kan, mereka tetap eksis, ya, mungkin ada perubahan. Kita juga tidak tahu.
Masyarakat dunia tentu berharap perdamaian dapat segera terwujud di Afghanistan agar tidak dimanfaatkan kelompok teroris. Apalagi, Taliban juga ingin membentuk pemerintahan yang terbuka dan menjalin hubungan internasional yang damai. Meski begitu, sekali lagi pemerintah Indonesia diminta agar tidak tergesa-gesa mengakui Taliban yang kini menguasai Afghanistan. Perpolitikan di sana masih cair. Cairnya itu adalah pemerintahan sekarang, walaupun presiden sudah keluar dari Afghanistan, tapi wakil presiden sekarang sudah menyatakan diri bahwa dia adalah presiden. Dan dia menyerukan kepada rakyat yang sekarang takut dengan Taliban itu untuk melakukan perlawanan. Nah, itu yang pertama. Artinya kita juga belum tahu, jangan sampai pemerintah Indonesia ini buru-buru sudah mengakui satu pihak, tapi pihak yang lain tiba-tiba menang. Ini yang kita harus hati-hati, jangan sampai urusan dalam negeri negara lain kita campuri.